Saudara, kericuhan terjadi saat warga antre gas 3 kg di Agen daerah Tangerang Selatan, Banten pada Senin pagi. Perasaan Om Begawan ini loh, pemerintah itu kalau kerja sungguh-sungguh buat ngebantu rakyat kok sepertinya berat banget gitu. Mereka itu kalau gak nyusahin kita mungkin ora puas. Itu salah kepemimpinan atau memang ya memang Indonesia itu baru kena tulah itu dari yang maha kuasa itu. Atau bila tak melihat antrean warga, perasaan mereka itu malah merasa mungkin merana gitu. Kalau tidak ada masyarakat yang menderita. Seneng kalau masyarakat tuh antri lalu susah. Nah, gimana ini? Tanpa ada kabar apapun tuh. Tiba-tiba kemarin distribusi LPG, gas melon itu loh, 3 kilo yang warna hijau, dipindah dari pengecer ke Pangkalan. Ya masyarakat kedabikan mau beli ya bingung, akhirnya antri. Akibatnya apa? Toko kelontong, toko sembako, toko tetangga sebelah dan pengecer gas melon tak ada stok, nggak bisa jualan. Muncullah antrian mengular di berbagai wilayah. Kejem ini pemerintah ini. Nah, perkara antrian ini sudah bikin hilang nyawa manusia loh. Jangan salah loh. Ada seorang nenek-nenek bernama Yuni yang berusia 62 tahun meninggal dunia. Setelah lama antri gas, mungkin ya capek, nggak sarapan, haus. Lah nenek Yunis ini wafat setelah dapat gas 2 tabung. Ya akhirnya kelelahan. Dia istirahat di perjalanan pulang ke rumah di depan sebuah laundryan di Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Pemilik laundry meminta si nenek istirahat karena kelihatan kecapean. Lalu anak si nenek dipanggil, dibawa ke rumah. Berhubung terlihat pucat, mungkin ya dehidrasi atau apa gitu. Ya sebenarnya mau dibawa ke rumah sakit, tapi apa daya, takdir berkata lain. Maka Om Begawan dengan rasa mendalam ikut mengucapkan bela sungkawa kepada nenek ini yang telah berusaha berjuang untuk mengatasi kekrisisan gas buat kebutuhan rumah tangganya. Ini apa masyarakat tidak paham bahwa ini adalah kelakuan para pemimpin yang tidak bisa memimpin, tidak bisa mengelola negara ini. Kalau kejadian begini, begitu, beneran pemerintah nggak merasa bersalah dan cuek bebek aja, nggak merasa bukan mereka penyebabnya, kita bisa baca ini munculnya antrian mulai ada di Jakarta. Tangerang ya ada, Denpasar, Bandung, Bekasi, Bangka, Belitung, Bogor, Depok, dan lain sebagainya. Siapa yang mesti bertanggung jawab dalam perkara ini? Kalau Om Begawan ini loh, hanya satu orang yang harus bertanggung jawab. Menteri ESDM, Pak Bahlil Lahadalia. Keliru. Bahlil Lahadalia. Ini Pak Prabowo ini harus mengganti ini Menteri ESDM ini. Nggak usah ragu-ragu Pak. Dia gagal untuk melaksanakan amanah sebagai Menteri ESDM. Kenyataannya menyengsarakan rakyat. Kalau sudah menteri pemimpin akhirnya hanya menyengsarakan rakyat, tidak memberikan kesejahteraan, ganti. Nggak usah lama-lama. Walaupun teknis pelaksanaannya ada di Pertamina, kebijakannya ada pada Pak Bahlil loh, jangan salah loh. Dia tangan besinya. Kenapa sih hobi banget buat menyengsarakan rakyat? Kalau nggak nyusahin rakyat emang kenapa? Kayak gitu masih aja berdalih dan dipertahankan oleh Pak Prabowo. Masyarakat sudah bosan ini dengan kelakuan-kelakuan para pemimpin yang tidak bisa sama sekali mengelola negara ini. Buktinya apa? Ya rakyat disengsarakan. Dan tidak 1-2 orang saja, ribuan. Bahkan di beberapa kota. Sengsara, bahkan ada yang meninggal. Pemerintah nggak ngurangin pasokan loh padahal. Lo ngapain rantai pasokan yang selama ini sudah berjalan dengan baik, dadak diotak-atik segala macam.
Dari Pertamina turun ke agen, lalu agen disalurkan atau diambil ke pengecer. Dan konsumen bisa beli ke pengecer deket. Kan nggak susah itu. Kalau pasokan yang berkurang, atau ada kendala dari perusahaan gas misalnya, kita maklum. Lah ini pasokan nggak kurang loh. Antrian melon hijau nggak sepanjang itu loh. Harusnya. Nah di Tangerang Selatan sudah ada yang ke Pangkalan. Habis subuh. Maksudnya habis subuh ya masih gelap. Jam 5 kurang itu. Atau sebelum setengah 6 lah jam. Itu biar dapur atau olah-olah buat sajian sarapan bisa terlaksana. Ini Pak Menteri ini pasti nggak pernah pusing, nggak tahu mikir. Itu makanan yang tersaji di meja makan itu prosesnya panjang dan penuh perjuangan. Nek ora ono gas masake pakai apa? Pakai kayu. Sitaan bambu laut itu. Lah ini kalau Pak Menteri itu kan tinggal ngemplok aja. Urusannya rampung, tidak memikirkan proses munculnya makanan itu. Lah apa Pak Menteri pernah tahu? Kalau mau mengerti bagaimana keadaan di bawah ini, yang masyarakat mencari gas melon 3 kilo ini. Pengecer itu bukan hanya memudahkan rakyat membeli loh Pak. Dekat, tidak banyak menghabiskan waktu, tenaga, tapi juga memudahkan agen ngabisin stok. Jadi banyak yang menjual. Jangan dikira agen ngabisin 100 tabung sehari itu bisa cepet. Oh enggak nyampe ini, tenaganya enggak kuat. Maka dibantu oleh pengecer-pengecer. Banyak kok agen bilang kalau suruh ngabisin 100 tabung sehari pusing mereka. Jangkauan agen itu nggak kayak pengecer yang tingkat persebarannya lebih banyak. Sederhananya aja lah jumlah nasabah BRI ini. Kalau Pak Menteri nggak paham itu berlipat-lipat banyak dibandingkan bank lain. Kenapa begitu? Soalnya tiap kecamatan itu ada BRI. Beda sama bank lain. BRI itu sampai kecamatan itu ada beberapa unit di sana. Maka penyebarannya lebih gampang dan nasabahnya paling banyak di antara bank-bank yang lain. Bukankah sebagai Menteri ESDM, Ketua Umum Golkar lagi, ya ini kan mesti tahu, mesti paham berapa perputarannya gas hijau di masyarakat kita. Apa sih substansinya? Urgennya memindahkan penjualan dari pengecer ke Pangkalan. Maksudnya apa itu loh? Mau mengalihkan isu tentang pagar laut. Oh ini boleh dong. Begawan curiga seperti itu. Loh kalau tak baca loh, pengecer itu membuat selisih harga. Ya wajar lah. Sehingga dipindahkan kembali ke Pangkalan. Loh kok nyalahkan pengecernya? Oh dia ngambil pakai waktu, pakai tenaga, pakai bensin kok. Memberikan selisih harga dari Pangkalan kok nggak boleh. Nah ini alasannya Pak Menteri dipindahkan ke Pangkalan katanya untuk bisa menekan lebih murah harganya. Bahkan Menteri Keuangan kemarin terkaget-kaget kalau ada gas melon harganya 20.000. Itu sudah 10 tahun yang lalu itu. Ngapain kagetnya sekarang? Lu dalihnya sih mau bantu meringankan beban rakyat dengan cara memindahkan pengecer ke Pangkalan. Justru ini menyengsarakan rakyat. Ininya dipakai di mana ini? Andai benar loh harga dari Pangkalan itu 17.000 atau 18.000 per tabung. Di tingkat pengecer dijual 20.000 hingga 21.000. Dan selama ini tidak ada masalah kok. Masyarakat tidak mengeluhkan hal itu kok. Daripada masyarakat pergi ke Pangkalan harus parkir 2.000, harus ngabisin bensin, tenaga waktu. Kan cara berpikirnya begitu toh Pak. Wah ini menteri ini benar-benar menyengsarakan rakyat. Sekali lagi nih saya mohon kepada Pak Prabowo segera ganti aja, nggak usah lama-lama. Ada juga ini yang menjual sampai 22.000 sampai 23.000. Ya monggo saja. Oh namanya penjual loh. Maksudnya nek bagi sebagian konsumen itu memberatkan, kan dia akan nyari pengecer yang jual lebih murah. Ada pilihan-pilihan. Mekanisme pasar ya begitu. Biasa itu. Loh Pak Bahlil ini loh, banyak tugas pemerintah yang lain yang lebih bermanfaat. Ngutak-utik kebutuhan pokok masyarakat, rakyat.
Gas ini sekarang jadi kebutuhan pokok masyarakat loh Pak. Jangan salah. Nanti kalau kembali ke kayu lagi, hutan babatin, kan rusak ini. Sedangkan Indonesia itu penghasil gas yang sangat besar. Bahkan diekspor ke luar negeri. Ada tugas-tugas yang lebih penting bagi Menteri Bahlil ini. Loh karepe penggawan mbok ditangani itu harga bahan pokok yang lain. Kayak sembako, sayuran, daging, telur yang naik turunnya jeglek, turun naik. Kayak hiking ke pegunungan aja loh, gak stabil itu. Itu bukan tugas Menteri SDM, tapi kasih masukan ke teman-teman sesama menteri supaya ada keseimbangan. Lo kan mengendalikan harga pasaran bahan-bahan itu jauh lebih susah dibandingkan mengendalikan harga LPG. LPG itu kan satu sumber, gampang itu. Sumbernya harganya berapa itu gampang diatur. Yang jelas memindahkan penjualan dari pengecer ke pangkalan itu bukan cara yang bijak, itu cara yang konyol. Anda mau kontrol harga, Pak Menteri ini pengen mengendalikan eceran tertinggi. Keluarkan saja surat edaran Menteri SDM. Bagi pengecer yang kedapatan menjual gas melebihi HET, tinggal kenakan sanksi, tidak dipasok lagi. Kan rampung selesai. Gampang itu aturannya. Atau dari argumen yang disodorkan Pak Menteri itu, supaya pengecer naik level jadi pangkalan. Ya kasih kesempatan atau sediakan waktu yang agak lama. Biar pengecer-pengecer tadi persiapan, ngurus persyaratan. Nah, rencana itu diumumkan secara luas sejak jauh-jauh hari harusnya. Sehingga konsumen juga tahu. Tidak menyengsarakan seperti saat ini. Antrian kayak zaman Orde Lama dulu aja. Pas larang pangan ini. Iya toh. Orang beras tanpa pemberitahuan. Ini yang keteteran kan masyarakat, rakyat di bawah. Yang sekarang ini kan kayak beras tidak ada kabar toh. Tiba-tiba mulai 1 Februari LPG hanya dijual di pangkalan. Tiba-tiba ini tidak ada pengumuman. Kecuali pengecer yang sudah ngurus persyaratan, ya maut kabeh ini. Lalu mau menjalankan sebuah kebijakan, apalagi menyangkut masyarakat miskin. Tolong dong, dipikirkan berbagai efeknya. Atau kejadian-kejadian yang bisa timbul akibat dari kebijakan yang tidak bijak ini. Lah kono penae garek ngongkon. Tinggal ngoceh aja kepada bawahannya, tapi dampak kepada masyarakat nggak dipikirkan di sini. Tidak peduli rakyat itu do padu otot-ototan, bengkerengan tukaran perkara melon tabung, bukan melon buah loh ini, melon gas loh 3 kilo. Nah, jumlah pengecer dan pangkalan kan banyak pengecer toh Pak. Ya, maka banyak beribu-ribu pengecer yang sekarang maut nggak bisa jualan dan masyarakat terdampak tidak bisa membeli gas secara cepat, dekat. Nah, akhirnya warga berbondong-bondong mendatangi pangkalan, ngelumpuk kabeh di pangkalan, jejer antri buat beli gas. Akhirnya kecapean dari pagi sore dapat 1 gas saja. Ada yang meninggal. Itu saking panjang antriannya loh Pak. Akibatnya layanan terkendala, butuh waktu lama buat dilayani. Dan terjadi keributan antara warga. Apa mau ini? Tujuannya agar masyarakat pada padudon. Apa yang beginian yang dikarepi pemerintah? Rakyat biar pada padu dewe-dewe ribut sendiri-sendiri saling bertengkar sesama rakyat. Ini DPR ini gimana nih? DPR sudah meminta kebijakan dicabut belum? Kayak sudah dibatalkan aja lah, kembalikan seperti semula. Tugas pejabat atau pemerintah kan meringankan beban kami, beban rakyat, bukan malah memperberat. Kalau DPR gak bisa kerja ganti. Ngapain digaji rakyat, nggak bisa kerja malah membuat masyarakat jadi menderita. Membatasi distribusi LPG itu bukan meringankan kami, malah bikin pusing ini. Oke lah misalnya harga lebih murah di pangkalan sekitar 3-4 ribu, tapi kan mesti antri. Antrinya ini yang justru harganya lebih mahal. Nunggu lama, kehabisan waktu, capek. Harus antri, harus parkir, lokasinya lebih jauh. Itu jatuhnya lebih mahal. Kepanasan, akhirnya butuh jajan es teh. Sama saja kan akhirnya. Mbok kalau mau punya kebijakan, itu yang masuk akal, nalar. Tidak usah berdalih subsidi BBM yang salah satunya buat mensuci gas ini mau dievaluasi. Lah dilihat kembali lah. Agar tetap tepat sasaran tuh.
Misalnya yang beli pertalit atau gas, orang mampu, semampu-mampunya mereka. Kira-kira seorang mampu beli gas melon itu kan paling buat masak keluarganya toh. Buat masak daging, udang atau bahan makanan yang lumayan mahal. Paling banter seminggu 2 kali loh. Atau kalau beli pertalit, kemana sih perginya mereka? Berapa anggota keluarganya yang diajak jalan-jalan itu? Dibandingkan dengan para pejabat-pejabat korup atau pejabat-pejabat yang digaji besar dari rakyat. Hanya ongkang-ongkang, nggak mikir nasib rakyat. Itu lebih mubazir. Ketidaktepatan subsidi pada rakyat itu masih mendingan. Bayangkan tuh, penggemukan jumlah kabinet. Melipat gandakan duit APBN. Berapa ratus miliar. Gara-gara menterinya melonjak atau bertambah 15 kementerian. Parah banget itu. Belum lagi buat biaya operasional, anggaran program atau gaji staf, ahli menteri dan sebagainya. Buat kantor baru, semakin jauh selisihnya. Masih ada sektor lain tuh, kayak penegakan hukum yang tidak tegas. Hingga kasus-kasus korupsi enggan terbongkar. Itu kerugian negara jauh bengkak lagi daripada memikirkan gas melon buat rakyat kecil. Lah sudahlah, beresi dan benerin dulu di level atas dulu. Ditertibkan dulu mengenai anggaran kementerian. Baru ngurus alokasi subsidi yang berdampak kepada masyarakat banyak. Loh, apabila urusan elit-elit wis rampung baru ngurusin untuk menyangkut subsidi atau mau dievaluasi monggo. Kalau mau nyapu, sapunya harus bersih. Ini ada wacana para pejabat diminta naik angkutan umum. Bagus tuh kalau mau. Tapi kelihatannya bakal terrealisasi. Apa gelem itu pejabat naik angkutan umum? Oh, Begawan nggak yakin. Kalian itu kan jagonya omong-omong tuh. Gambleh bahasa Jawanya itu. Lupa Balil malah sok-sokan. Sampai nyebut zaman SMA itu sambilannya nyupir angkutan umum. Ya terserah Anda mau nyupir angkutan umum. Nggak usah cerita-cerita ke kami. Ojo-ojo karakter beras-beras di jalan itu dibawa ke cara memimpin di ESDM ini. Ya bubrah ini. Lah sejak dilantik jadi Menteri ESDM kita belas belum mendengar atau tahu apa sih kebijakan di era dia yang bisa meringankan beban rakyat. Anda itu jadi pemimpin itu untuk meringankan beban masyarakat. Potongan pembayaran listrik tuh, itu kan hanya 2 bulan saja. Gak akan banyak mendorong apapun. Begawan tantang nih, berani nggak Pak Balil nurunin satuan harga listrik? Menurunkan harga BBM, utamanya BBM yang dikonsumsi sama masyarakat bawah. Mana itu pengembangan energi hijau, energi terbarukan, energi yang renewable? Sampai mana progresnya? Belas gak muncul sama sekali ya. Jadi Menteri SDM itu beda sama Menteri Pelayanan, Pak. Menteri SDM itu salah satu tugas pentingnya adalah menemukan dan mengembangkan teknologi-teknologi kreatif. Bikin inovasi. Agar tercipta sumber energi baru yang terbarukan untuk kesejahteraan masyarakat. Buat memasak, apakah tidak ada alternatif lain? Mungkin. Yang bahan bakarnya selain gas. Ditemukan, diteliti. Mungkin pakai minyak tanah jauh lebih mahal, pakai listrik juga masih mahal. Coba Pak Bahlil punya gagasan apa? Mungkin dengan kayu, arang, dan sebagainya. Atau menteri-menteri kita itu menteri-menteri yang manja semua, yang bekerja seperti menteri sebelumnya. Perubahan dalam kehidupan masyarakat atau pengguna alat, apalagi sumber energi. Belas, sejak Begawan lahir sampai sekarang hampir tidak ada perubahan. Malah penurunan. Buat memasak memang dulu ada pergeseran dari kayu bakar sama areng ganti minyak tanah. Setelah itu konversi beralih ke gas. Nggak ada yang ditemukan. Lalu bahan bakar kendaraan sekali ada peralihan dari premium ke pertalit atau pertamak. Di bidang listrik itu ada begegek. Nggak ada. Misalnya tenaga surya dan sebagainya. Angin. Nggak ada sekarang. Padahal dalam teknologi komunikasi, dulu kita sempat pakai telegram, lalu ada telepon rumah, berganti telepon genggam. Sebelum telepon genggam juga ada pager loh. Ada partel juga, lalu HP basisnya dulu sempat CDMA berganti ke GSM. GSM pun dari 2G sekarang jadi wes 5G, berkembang terus itu. Tapi itu luar negeri yang dipakai di Indonesia. Lah muncul pula teknologi dalam menunjang pekerjaan. Mulai zaman tulis pakai asbak, pakai buku, pakai komputer, sekarang pakai laptop. Semua teknologi itu asalnya dari luar. Belum ada teknologi yang dikembangkan dan murni berasal dari dalam negeri. Ini menteri-menteri nggak ada yang mau inovasi.
Orang pinter malah dibuang ke luar negeri. Tidak bisa bekerja di dalam negeri. Ini masalah. Nah Pak Bahlil sebagai Menteri ESDM. Kan ya bekerja buat menghasilkan terobosan. Toh, yang bisa meringankan beban rakyat. Mana itu sumber energi matahari? Sumber energi angin? Sumber energi panas bumi? Yang meringankan beban rakyat. Kalau hanya bisa nyusahin rakyat, nggak usah jadi pejabat juga Pak. Mundur aja. Atau direshuffle cepat-cepat lah oleh Pak Prabowo. Ini pesan Begawan. Masyarakat sudah mulai marah ini. Oke, salam Begawan, salam Mampol. Jangan lupa subscribe. Dadah.